Tone mapping algorithm Mantiuk 2006 sama tone mapping algorithm Fatalel 2002 itu ditemukan dari Universitas Hebrew Yerusalem Israel. Oke, baik. Sampai ketemu. Ya, masih ada lagi sebetulnya. Saya mau jelaskan. Ada lagi yang titik apa? Boleh nggak apa? Hah? Lagi? Nah, ada lagi yang mengenai foto yang di Dulmatno. Foto Dulmatno nanti. Foto Dulmatno nanti. Silakan. Sekarang saya jawab dulu ya. Jawab dulu, boleh jawab dulu. Jadi boleh. nanti dulu. Nanti gini, sebentar. Di sini ada digital ahli forensik, Bas Joshua. Nanti akan silakan. saya. Iya, Mas Joshua boleh nanti naik ke atas. Silakan nanti. Gak apa-apa. Jadi biar diperkenalkan ya. Ini namanya Joshua Sinambela. Kalau rakyat Indonesia pengen ngerti siapa ahli yang kemudian memastikan kepada polisi, yang memberitahu polisi ini kena pasal 3235, orangnya ini, tolong di-shoot. Ini orangnya, tolong di-shoot. Ini orangnya. Pasal 32 Ini orangnya. Jangan provokator seperti itu, Roy. Udah kamu duduk. Ini orangnya. Ini orangnya. Silakan di-shoot. Saya jelaskan. Ini orangnya. Bisa dijelaskan untuk itu. Dan itu yang menjebak Kapolda, kemudian mengatakan pasal 32-35. Semua ahli ITE mengatakan 32-35 tidak masuk. Bisa-bisanya ini orang ahli-ahlian ini mengatakan begitu ya. Oke, siapa dulu? Saya dulu ya. Silakan. Oke, sekarang saya akan jawab bahwa apa yang dikatakan Andi Aswan, ya mengatakan bahwa ini file asli scan adalah palsu, bohong 1000%. Bohong. Ya, oke. Kita daripada saya dituduh salah. Jadi maksudnya ini adalah file yang palsu. Palsu, bukan scan. Bukan scan. Yang tadi nanti duduk dulu. Aku bisa jawab juga. Kamu tadi pas saya berdiri aku nggak ganggu. Kita harus fair. Duduk dulu. Nanti saya berikan kesempatan. Oke. Supaya fair, kembali kepada filenya Andi Aswan yang tadi, yang awal, yang katanya scan. Oke. Katanya scan. Oke. Lihat. Nah ini. Perhatikan baik-baik. Mana ada scan di ijazah asli yang tampak garis kertasnya ini loh. Ini garis kertas ini. Ini garis kertas ini. Kenapa nggak mungkin Mas Roy? Terus mana ada hasil scan yang ada noktah yang berusaha ditutupi. Ini noktah ini. Ini noktah ini. Oke. Coba lihat file saya. Sekarang. Urut ya. Mulai dari nomor 1. Sebentar, ini noktah maksudnya Anda noktah mengatakan? maksudnya ini hasil print out. Dari Dian Sandi? Dari Dian Sandi. Oh. Print out tintanya tinta jelek, tinta suntikan. Sehingga blobor. Jebrot. Oke. Tolong lihat file saya. Aiman. Nomor 1. Saya mau melihat. Nanti saya beri kesempatan. Ini filenya Dian Sandi. Oke. Miring. Sehingga dikoreksi namanya koreksi paralaks. Diluruskan. Jadinya ini. Teman-teman lihat. Ini ada berkas noktah. Itu dipotong, di-crop. Tapi yang nge-crop kurang ahli. Sehingga sisa ini dikit. Ini ada bekas kertas. Oke. Ini juga ada bekas kertas. Aiman, boleh saya jawab? Nanti dulu. Saya nanti akan tunjukkan scan asli itu kayak apa ya. Ini dikoreksi. Saya sebagai lulusan UGM kecewa berat. Logo yang diciptakan oleh Pak Katamsi. Saya tahu siapa pencipta logonya ini. Ya, ini Pak Katamsi di awal UGM menjadi penjol kayak gini nih. Nah, ini kamu bisa jawab. Maksudnya bisa jawab ini. Nanti Saya berikan kesempatan. Jadi ini dikoreksi. Harus fair. Oke. Gimana Mas Roy? Maksudnya jadi penjol gimana? Ini kan segi 5 bagus. Ya. Ini karena dikoreksi ketarik. Dia menjadi tidak utuh lagi. Tidak simetris. Tidak simetris. Oke, harusnya simetris itu. Harusnya simetris. Lambang UGM harusnya simetris. Harus simetris. Ini jadi perot. Iya. Lambang UGM kok. Perot. File berikutnya, kedua. Oke. File kedua silakan lanjut. Nah, nggak dijawab ilmiah, jawabannya kayak gini. Aduh. Jadi orang juga harus tahu. Ada yang di YouTube bilang UGM itu adalah lambangnya bulat. Iya. Sekarang mulai tahun 1993, zaman Rektor Prof. Muhammad Adnan, sekarang menjadi agak bulat.
ini ada artinya Aiman dan semua pemirsa rakyat bersuara. Ini biar semua juga ngerti ya. Ini mencerminkan 5 itu adalah Pancasila. Ada 5 kesatuan dengan kesatuan kumpulan sinar. Ada 19 sorot sinar. Ini kalau dihitung 19. 19 itu 19 Desember. Oke. Kemudian ada ini apa? Ini tuh adalah prajurit keraton. Songkok prajurit keraton. Jadi kalau ada yang mengatakan teratai, bukan teratai, salah, songkok. Ini ada artinya. Artinya adalah murniling suci margen kanyatan. Ini sangkakala dalam bahasa Jawa. Murniling suci margen kanyatan. Artinya murniling itu 9, suci itu 4, margen itu 9, kanyatan itu nyata itu 1. Artinya 1949 lahirnya Universitas Gadjah Mada. Tuh. Jadi aslinya UGM gini. Lanjut. File berikutnya. Nah, ini yang Dian Sandi, oke ya. Jadi tadi itu Dian Sandi. Ini dia mengatakan asli. Padahal ini bukan asli. Jadi dialah yang harusnya kena pasal 32, 35 Undang-Undang ITE. Clear. Lanjut. Nah, teman-teman, lihat. Ini scan yang asli. UGM asli ini. Ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Suroto? Ada embosnya. Tulisannya apa ini? Universitas Gadjah Mada. Oke. Watermarknya. Mana? Scan-nya Dian Sandi ada nggak? Scan-nya ada nggak? Ini UGM asli. Saya tanya, Satu lagi, saya tanya sama lu. Ini tahun 85. Ini tahun 85. Hah? Ini tahun 85. Lu jangan hapus ini, kita bisa lihat samakan dengan ijazah Iya. Pak Jokowi. Ini tahun 85. Karakternya coba lihat, sama nggak? Sama karakternya. Ini Udah. tahun 85. Udah. Penulisnya pun juga sama. Karakternya sama. Kita Karena- bicara sekarang, lu mengenai Udah, foto. udah. Duduk dulu. Mana kok lu punya? Ketahuan palsunya. Mana lu punya? Ketahuan Fotonya palsunya. yang lu bilang. Ketahuan Fotonya lu Mas Ngo. palsunya. Mana? Ketahuan palsunya. Lu yang bohong. Oke. Lu yang bohong. Kita kembali saat Mana lagi coba? tetap bersama Secara- kami di Rakyat Bersuara. Udah. Oke teman-teman, seru sekali ya. Sebelum kita lanjut lagi nanti ke scene yang selanjutnya, karena ini sedang iklan ya. Jadi apa namanya? Melihat dari ketegangan yang terjadi antara Roy Suryo dan juga Andi Azwan ini, Roy Suryo ini cukup meyakinkan kalau menurut saya. Dari data-data yang dia berikan itu memang cukup meyakinkan. Scanannya itu memang ada di ijazahnya itu memang ada lambang-lambang tulisan-tulisan itu yang watermarknya itu memang watermarknya Universitas Gadjah Mada. Sementara yang Andi Azwan ini, yang Jokowi Mania ini, yang wakilnya ini, dia memberikan data itu kalau menurut Roy Suryo itu adalah data yang dimiliki oleh Dian Sandi. Yang pertama hanya saja yang punya Dian Sandi itu kan awalnya itu dipoto miring dari atas lagi gitu ya, cuman posisinya miring, kemudian dirubah kalau menurut di crop ulang gitu kalau menurut Roy Suryo, sehingga ada perubahan bentuk di lambang UGM-nya itu, jadi lebih apa ya, nggak presisi gitu kata Roy Suryo. Kemudian ada juga noktah, jadi noktah itu yang benda yang menutupi lah gitu, semacam tinta gitu. Dan itu sama persis juga ada di scanan yang pertama kali dimunculkan oleh Dian Sandi. Namun sejauh ini dari cara mereka menjelaskan pun jelas sekali ya. Jadi Roy Suryo ini sudah benar-benar sudah siap dan matang dengan datanya gitu. Sementara Dian Sandi tergesa-gesa dan seolah-olah terlihat emosi gitu. Jadi seolah-olah datanya dia tuh mental gitu di Roy Suryo gitu. Dan memang data Roy Suryo ini kalau menurut saya cukup kuat gitu. Cukup kuat dalam hal ini teman-teman. Karena apa? Ya itu tadi, makanya si Andi Azwan ini terlihat ngamuk-ngamuk melihat data Roy Suryo itu ya untuk sekedar menutupi agar masyarakat tidak percaya mungkin kepada apa yang dikatakan oleh Roy Suryo. Akan tetapi kalau secara gambarnya tadi itu memang lebih meyakinkan apa yang ditunjukkan oleh Roy Suryo, scanan daripada salinan ijazah Jokowi itu. Di mana di lembaran ijazahnya itu ada watermark UGM. Sementara yang dimiliki oleh si Andi Azwan ini
tidak ada. Kemudian dari bentuk logo lambang daripada UGM-nya pun berbeda gitu. Sudah terlihat sekali memang sudah melewati banyak perubahan gitu. Di crop lah dan lain sebagainya menurut Roy Suryo yang memang ahlinya dalam bidang ini. Kita harus akui teman-temannya dalam hal ini Roy Suryo memang ahlinya. Ahli gitu, bukan sembarang orang yang sekedar menggugat. Kalau memang tidak ada kapasitas di sana, nggak mungkin lah Roy Suryo berani gitu kan mengusik orang ataupun mantan orang nomor satu di Indonesia yaitu Joko Widodo. Nah, dari situ kita harus kami itu yang pertama, Roy Suryo ini bukan orang biasa gitu. Memang ada ahli lulusan UGM. Beliau sama-sama lulusan UGM juga. Bahkan Roy Suryo itu lambang itu makna daripada lambang UGM saja Roy Suryo paham gitu. Karena memang beliau mungkin lulusan di sana, mungkin jadi ada pelajarannya juga dan diberitahu tentang simbol-simbol yang ada di UGM itu. Sementara Andi Azwan ini terkesan seperti jelas lah ya, kalau menurut saya jelas dia kan wakil ketua daripada Jokowi Mania. Tentulah dia akan terus membela tuannya gitu. Namun dalam hal ini mohon maaf kalau saya lihat data-data yang diberikan oleh Andi Azwan ini nggak ada perbedaannya dari yang sebelum-sebelumnya, masih itu-itu saja gitu. Hanya saja benar sih kalau menurut saya apa yang dikatakan oleh Roy Suryo itu seperti salinan ataupun apa yang telah disebarkan oleh Dian Sandi di crop ulang gitu. Gitu. Jadi ya sedikit banyak kami juga suka lah bikin thumbnail gitu kan. Yang untuk dijadikan konten YouTube itu ya malah apa melewati editing juga gitu. Jadi sangat masuk akal gitu apa yang dikatakan oleh Roy Suryo gitu. Namun sekali lagi teman-teman semua seru sekali. Jadi sebentar lagi kita akan ikuti lagi ya kelanjutan daripada acara rakyat berpikir apa ini rakyat bersuara. Dikit lagi ada tambahan. Teman-teman sudah mulai kembali Boleh lah. ke file Kita yang simak asli kembali tadi. ya ini debat Ijazah seru asli. antara Roy Scan ya, Suryo dan scan. juga Andi Ini Azwan. scan ya, ini scan asli. Ada watermarknya sekali lagi, ada embossnya, tidak ada bekas kertas, tidak ada bocornya. Karena ini saya scan langsung dari ijazah asli. Ini juga perspektif. Lanjut file berikutnya. Saya ingin meneruskan. Nah, inilah ijazah yang tadi disebut-sebut ijazah yang di scan tadi. Nggak Oleh- ada embossnya. Oke, nggak kelihatan. Kemudian ini cap. Oke, boleh dilihat pakai itu, tapi kalau di sini jelas. Jas di atas cap. Oke. Kemudian di sini juga jelas. Inilah tidak ada watermarknya. Jelas ya. Ini analisis namanya luminance and gradients. Jadi melihat reliefnya dari kertas itu dibuat berelief. Sehingga kalaupun ada coretan sedikit akan kelihatan. Lanjut. Next. Ini kalau di ELA. Kayak gambar apa ini? Kotoran burung. Ya, inilah yang katanya tadi scan. Harusnya apa Mas kalau asli? Harusnya kelihatan. Dulu saya pernah nunjukkan ada tulisan ijazah masih kelihatan. Oke, ada fotonya masih kelihatan. Ini capnya aja gede banget. Lebih. Oke, yang separuh deh, yang separuh sebelumnya. Nah ini. Tadi filenya dari ini. Ya, kemudian kalau di ELA jadi ya begini. Oke. Yang paling penting untuk menunjukkan bahwa ijazah itu yang tadi katanya Andi Azwar dulu itu scan dan ternyata itu sama dengan sama dengan si Sandi ya. Lanjut. Jadi Ini bentar Mas Roy. Ya. Jadi Mas Roy menduga apa yang disampaikan oleh Bung Andi Azwan scanan tadi adalah dari Dian Sandi. Ini udah jelas ini dari Dian Sandi. Dari Ini Dian Sandi. namanya analisis histogram. Kalau dua gambar yang berbeda, warnanya juga akan berbeda. Ini warnanya sama persis. Mana merah, mana kuning dengan histogram itu akan kelihatan penuh ya. Opacity-nya bisa kita atur, kemudian kita bisa atur di situ. Jadi artinya ini sama persis. Ini yang kiri scan dari Ya, Mas Andi katanya Azwan. scan Andi Azwan. Yang kanan Ini Dian Sandi. Dian Sandi. Lihat sama enggak? Warnanya sama, artinya ini dari sumber yang sama. Nanti kalau kurang jelas mungkin ada Oke, Mas Roy meyakini bahwa ini dari sumber yang sama. 1000%. Ini sama. Loh, artinya tadi ada garis merah kebohongan publik dong. Kebohongan publik. Nah, sekarang buktikan. Kebohongan publik. Nanti Mas. Kebohongan publik. Ini Mas, loh. Bang Andi Ini Azwan loh juga telah garis. melakukan kebohongan publik. Ya, yang dikeluarkan oleh si Andi Azwan tadi kan cuma segini. Bisa aja diambil dari file lain. Bukan full.
Kalau mau fair tampilan full, kelihatan nggak merahnya? Ya, ini ada garisnya. Iya, makanya sama. Oke, ada lagi nggak ya file saya? Lanjut, kayaknya sudah. Jadi artinya, sekali lagi malam ini saya bisa pastikan yang disebut scan itu adalah bohong. Nah, itu aja. Oke. Iman, Oke. saya mempertanyakan tadi itu adalah dengan tone mapping Bukan, saya tanya. Ini penting. Karena tadi sudah diklaim bohong. Bang Andi Azwani dapat dari mana? Katanya dari Dian Sandi menurut Dia Bang katakan bohong, terserah untuk dia. Tapi dan keyakinan saya. Enggak, dari mana Jadi dapatnya? saya begini. Dari mana? Katanya sederhana. Saya nggak bisa sebutkan Pak Iman. Tapi Anda klaim Nggak bahwa itu bisa asli. nyebut dari Pokoknya mana? saya tidak sebutkan. Tapi Anda klaim itu asli. Iya, pokoknya saya tidak sebutkan. Yang saya mau tanyakan. Jawab dulu. Itu asli. Saya sebutkan, saya bilang, ya. Asli. Ya. Udah ya? Asli ya. Asli kok nggak ada embosnya? Gak masalah. Asli Ini nggak mau ada katakan itu. watermarknya. Saya mau tanyakan. Iya. Yang masalahnya kemarin itu adalah fotonya Dumatno. Asli atau enggak Mana? itu aja udah Dumatno Mana Dumatno nanti. Asli atau enggak udah. Ini menentukan. Saya ke topi merah dulu. Saya Ini belum bicara. menentukan. Silakan, Usah. Mas. Oke. Boleh Mas Anda ke topi depan. merah. Man, jangan dipotong-potong man ya. Gue belum selesai, lu potong-potong lagi. Enggak, bukan dipotong. Ini soal ini udah selesai belum? Anda jangan marah sama saya. Gua nggak marah. Nah, ini udah selesai belum? Saya berikan kesempatan Anda. Udah selesai. Oke, silakan. Jangan ke Dumatno, saya bilang. Anda udah selesai belum? Kalau Anda selesai, saya berikan kesempatan. Bukan. Enggak, saya dibilang potong-potong nanti digoreng lagi. Ini udah selesai belum? Kalau belum selesai, saya berikan kesempatan. Silakan. Makanya kan gue Silakan. menjelaskan ini. Gue menanyakan mana. Bukan Dumatno ya, Dumatno nanti. Silakan. Gue menanyakan mana isunya. Apanya? Ijazahmu asli enggak tadi? Gua bukan Udah tanya itu masalahnya. aja. Menurut lu gimana? Lu kan tadi bilang itu kan di bawah foto. Ini Itu berdasarkan embos, embosnya ada enggak? Loh, gua nanya lu ini. Lah ya udah embosnya ada enggak? Gimana? Watermarknya ada enggak? Gua nanya ini Enggak kan lu ada nanya palsu embos. udah. Oke, Udah baik. palsu dah. Topi merah, silakan. Mana ijazah palsu? Baik. Mana Palsu ijazah dah. palsu? Palsu udah. Ya, palsu yang mana? Ya itu tadi yang kamu tunjukin tadi. Nah, yang mana itu ijazah Jokowi palsu? Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Aswin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena gak ada saya, gak ada respon, berani aja dia gaya ini asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu, ini asli, ijazah asli. Mana asli kok gak ada watermarknya, asli kok gak ada embosnya, itu Oke, palsu. baik. Nggak apa. Sorry guys ya, iklan dulu. Kolaborasi paling ikonik hadir di Happy Meal. Happy Meal dengan nutrisi seimbang. Terima kasih dan saya mewakili Gensi ya, kita kan seumuran ya sama teman-teman mahasiswa, jadi merasa kayak gitulah, terhormat gitu. Oke, jadi di sini saya lebih ke fokus terhadap scan yang katanya asli yang kemarin ditunjukkan oleh Pak Andi Azwan. Sebenarnya Tunjukkan aja Mbak, scan yang katanya asli tadi, katanya. oke. Sebelum itu saya udah meneliti di bagian apa namanya frekuensi gambarnya, makanya metode wavelet. Nah di situ wavelet ini bisa membaca artefak-artefak kecil ya dengan resolusi rendah, sehingga kayak misalkan arah cahaya datangnya dari mana ketika difoto. Nah bisa dilihat di sini saya mencontohkan dengan laptop saya. Nah di Ini sini, laptop? Ya, dan ini adalah Maju aja dek. Maju aja nggak apa, maju sini. Oke. Biar jelas. Maju-maju keren. Keren gitu. Mas Ini loh Joshua anak mau- muda keren, ini juga. Gen Z tuh Nanti kayak gini. Saya beri kesempatan untuk ini ya, penjawab ini. Kalau mau maju nggak apa, silakan. Ya, baik. Di sini saya meneliti bagaimana arah datangnya cahaya itu tertangkap di kamera ya. Jadi tekniknya adalah menggunakan wavelet approximations. Nah, di situ pertama gambar ini dikonvert ke dalam grayscale. Selanjutnya setelah dikonvert ke dalam grayscale itu dihitung frekuensinya dari kan 3 channel ya RGB. Nah dibuat jadi satu channel ya untuk grayscale yaitu putih ke hitam. Ya. Nah di situ kita membandingkan frekuensi dari masing-masing pikselnya. Nah frekuensi itu bakal kebaca sehingga bisa menampilkan artefak-artefak yang detail. Terus setelah itu kita
equalize histogram. Jadi menyamakan nilai histogramnya sehingga muncullah kayak entropi. Di sini entropi dari sebuah bercak histogramnya. Warna merah itu menunjukkan kalau di sini ya menunjukkan data yang lebih tinggi atau misalkan kita anggap aja cahaya yang masuk gitu. Jadi warna biru yang lebih cool gitu. Jadi warna merah yang warm dan biru yang cool. Oke, sekarang kita langsung ke gambar yang Maksudnya apa nih? Saya belum ngerti. Oke. Jadi di situ bisa mendeteksi dari mana datangnya Oh, cahaya. ini dari Dian Sandi Ya. dan ini punya Mas Andi Azwan, Bang Andi Ya. Azwan. Oke. Tolong gambar sebelum. Yang bawah Dian Sandi, yang atas Bang Andi Azwan. Ya, benar. Oke. Oh, ini masih yang tadi ya. Oke. Gambar ini itu menunjukkan dari mana arah datangnya cahaya. Misalkan gambar ini cahayanya di sini ya Pak. Terus yang ini ada di sebelah pojok kanan, terus yang ini ada yang di pojok kiri gitu. Nah ini sebagai sampel kayak misalkan arah datangnya cahaya pun kita bisa baca gitu. Jadi kalau kita gambar selanjutnya itu kita bisa lihat di sini. Cahaya yang ditampilkan gambar Pak Andi Azwan dan Pak Dian Sandi itu sama, identik ya di sini. Identik, sorry. Jadi di sini polanya seperti pola api ya di dalam entropi histogram ini itu sangat identik seperti yang kita bisa lihat di bagian sini. Sini sama itu ya Pak kayak Ya. apa namanya kayak mungkin kayak gambar komet ya. Nah di situ sama ya. Jadi di bawahnya juga nilai coolnya atau dan warmnya itu juga sama gitu. Jadi ini kemungkinan besar adalah gambar yang sama yang ditransform. Nah teknik transformnya itu kalau di dalam computer vision ada namanya image registration. Dia itu meregistrasi gambar dan mentransform itu kayak mengubah dari perspektif yang seperti ini menjadi ke perspektif baik. melihat. Jadi kesimpulannya sama seperti Mas Roy Suryo sama. bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Andi Azwan itu berasal dari Dian Sandi. Iya benar. Anda memastikan itu? Memastikan itu ya. Anda memastikan itu? Ya. Oke. Bang Andi Azwan ada komentar soal itu silakan. Jangan Dumatlo dulu ya. Dumatlo nanti. Enggak. Ini kan aku punya jasa pembanding Mas Sigit. Ya, oke. Ya kan yang kemarin juga. Ada emboss nggak? Ini kok bisi-bisi di belakang ya? Ada watermark maksudnya? Dan dibilang embossnya mana gitu. Oh, emboss, ada embossnya. Ijazahnya Jokowi aja yang penting. Oh, enggak, ini kan ijazah Sigit satu angkatan sama beliau. Tahun 85. Masuknya Enggak, sama. maksudnya ini, Ini aja. scan-nya Ini. kurang bagus, kalau scan saya pasti akan Supaya nggak kelihatan. kemana-mana Bang Andi. Ini Pak, Makanya saya ada ijazah pembanding. mana? Tampilkan ini, ada ijazah pembanding ini dari Mas Sigit. Ijazahnya Jokowi Angkatan yang sama. mana? Kalau tadi kan Ijazahnya orang lain kan lagi. ditutup. Kalau saya nggak ditutup, semua karena sudah diizin. Kan begitu. Ya kan? Coba, kita ada punya ijazah pembanding. Kalau dia ditutup, saya ini asli langsung ijazah pembanding. Iya. Loh lah ya nggak apa-apa. Tadi ada ini. Mana? Ini kaitan ke sana. Kenapa? Ada titik-titik hitam itu di bagian Ada bawah itu. noktah dari itu situ. loh Mas. Ada kotoran Noktah-noktahnya bercak-bercak itu. loh. Kotoran bercak. Itu Iya, ada. bercak. Oh ini agak kepotong sih karena memang itu. Tapi Anda menemukan hal yang sama bahwa Ya, noktah menemukan itu hal dari yang sama. bawah. Iya, Sama. iya. Oke. Jadi ya kesimpulannya ini adalah dua gambar yang sama, yang hanya diubah Baik. transformasi perspektifnya aja. Anak cerdas. Oke, baik. Makasih. Oke, terkait dengan ini apa yang Anda bisa sampaikan terkait ijazah Pak Jokowi? Anda pernah melakukan penelitian atau seperti apa? Untuk penelitiannya sendiri sih sebenarnya saya cuman di YouTube itu hanya kayak menguji bagaimana Pak Rismon itu melakukan metodenya. Jadi kayak uji jaraknya, terus uji apa namanya kayak yang RGB di dalam jas juga saya menguji gitu Pak. Jadi setiap teknik-tekniknya kayak luminance juga saya juga menguji gitu. Jadi kayak mengikuti aja yang diuji dari Pak Rismon dan Pak Roy. Oke, baik. Baik, terima kasih. Oke. Bawa aja. Sekarang soal Dumatlo silakan. Nah, ini baru biar satu-satu. Oke. Tapi saya belum dijawab itu yang mengenai tone mapping ya. Oh, yang tone mapping mau dijawab juga. Font. Tone mapping. Gambar itu yang gambar bisa. Yang tone mapping. Oke. Oke, yang sekalian ya. Iya, silakan. Ya, Oke. Tone mapping itu yang mana?
Kan kita melihat bahwasanya kan garis merah itu di bawah. Kalau kita menggunakan tone mapping algoritma Fatalel itu kan terlihat. Coba tone mapping tadi yang Coba. punyanya Bang Andi Azwan, coba lihat. Yang ada garis merah foto. Nah ini, oke. Ini kelihatan merah kan? Ada. Ya, Oke, gimana Anda menjelaskan itu? baik. Di dalam gambar yang dikompresi itu ada yang namanya kemungkinan untuk pixelation atau color bleeding. Ya, jadi kita belum bisa memastikan apakah ini benar-benar asli Jawab, Fer. asli garis merah atau bukan. Karena bisa dilihat di sini juga ada warna merah di sini di pecaknya. Di sini juga ada Tapi kan ini kelihatan kesalahan koreksi. Ya, benar. garis seperti Ya. tarikan dari atas. Ya, kemungkinan bisa juga itu stempel, kemungkinan juga bisa color bleeding. Karena apa? Karena di dalam gambar ini itu sudah terkompresi, bukan dari sosnya. Saya bisa menampilkan bagaimana ketika gambar ini itu dibuat yang namanya wavelet residual dan equal histogramnya. Boleh ditampilkan? Oke, boleh tampilkan. Terkait foto ini ya. Setelah ini. Lagi sudah ini Next. ada lagi. Oke. Lagi. Oke, Bukan yang saya ini. punya juga. Oke. Oke, yang Nanti yang dibahas, oke. geser Next. lagi. Nah, di sini gambar yang itu adalah gambar yang HD. Terus ini adalah gambar yang terreduksi. Ya. Sebenarnya di sini ada warna-warna merahnya juga, tapi mungkin karena di sini enggak agak terlalu merah. Sebenarnya ini ada warna-warna merahnya karena itu terjadi color bleeding. Nah, ini adalah gambar yang kita reduksi frekuensinya. Jadi Intinya mungkin saja sebuah gambar itu kalau direduksi resolusi rendah itu ada yang namanya false color. False color itu warna palsu yang mungkin bisa muncul. Ya. Dah itu aja udah. Jadi Ya. tadi itu palsu udah itu aja gampang. ya, jadi di sini Panah palsunya mana nih? Panah palsunya mana? sorry, ini masih kayak sampelnya aja. Oke. Ya, Nah. di sini adalah deteksi dari frekuensi rendah untuk menentukan residunya. Residu. Nah, ini di dalam residu ini di area ini itu memungkinkan terjadinya pixelation dan color bleeding. Jadi kita belum bisa memastikan apakah di dalam Garis merah itu adalah asli stempel atau bentuk dari bias. biasnya ya. Bias Coba garisnya, ya, oke. Nah, kalau gambar gitu sih memang selanjutnya. gampang kalau bicara seperti itu. Kan saya bilang, tampilkan Nah. model kalian ya yang bisa membantah dengan dari sampel dari tone Ya. mapping. Jelasnya Sebentar, biar. jelasnya Oke, akan silakan. dijelaskan oleh Joshua. Ini sebentar nih belum selesai nih. Oke. Iya, Sedikit ini lagi silakan. Saya Silakan Mas bisa Indra. jelaskan ya. Nih habisin dulu. Ya. Nah, kita Ini bisa loh, lihat di jelas. sini ada area yang nilai residunya itu tinggi atau frekuensinya itu. Ini foto Pak Jokowi ya di Ya. jasa ya? Ya, jasa Konon yang gitu ya. Nah. Kan ada cap yang ini kan? Ya, Ini kalau di fotonya Bang Andi Azwan tadi ada garis merah seolah-olah. Ya. Tapi Anda menemukan tidak. saya menemukan itu belum tentu juga garis Oke, stempel. karena? Tapi bisa juga adalah pixelation atau color Iya. bleeding. Karena di sini nilai residunya itu bisa dilihat ya. Area yang ini adalah area yang kemungkinan ada pixelation di situ. Seperti itu. Jadi ini metodenya menggunakan wavelet residual, di mana Oke. residu itu adalah gambar Jadi Anda mengklaim bahwa itu bukan garis merah, bisa jadi karena bisa bias jadi. warna-warna Karena yang lain. bias. Kesimpulan gitulah. Oke, silakan. Ya, baik. Mungkin bisa dikembalikan ke gambar yang dikirimkan Bang Andi Aswan ya. Yang ada garis merah tadi. Yang ada garis merah. Oh ini. Ya. Oke, gimana Pak? Ya, jadi ini Kalau menurut topi merah, ini belum tentu garis merah, tapi bisa jadi bias-bias dari Iya. warna yang lain. Silakan. yang ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi. Ya. Jadi Oh, ini yang Dian Sandi? ya, ini Bukan yang Dian Bang Sandi. Andi Azwan? Nanti ya saya tunjukkan yang versi Bukan yang Bang scan. Andi Azwan. Bukan ya? scan ya. Bukan jadi- scan asli ya. Tapi kan Jadi, ini yang gini, ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Yang mana nih Mas? Begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan Kenapa? itu asli. Kenapa? Gini loh Mas, ini kan nggak masuk logika. saya
nanti Ini bisa is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Nah, iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Nah, saya bingung. Tahu. Palsu. Frustasi juga saya. Kemungkinan dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Bukan. Enggak, artinya Ini Anda bukan melakukan asli ini. Saya lagi. tanya Bang Andi Azwan, ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. Saya ambil ya. Bukan, Bang, pertanyaan saya, Ini ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. Ini saya Bohong dapat. semua ini. Beliau itu Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Bang Andi Azwan? mapping. Saya punya It's gambar a very, sendiri. it's a very basic question. Yang gini nih, saya dapat dari beliau untuk Ah, iya. Jadi gitu. Iya, Gitu iya. loh. Oke, kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Dan nanti Oke guys, mungkin itu aja ya. Kalau saya sih udah dapat kesimpulannya dan akhirnya memang benar ya. Andi Azwan mengakui bahwa itu yang tadi dia ngotot bahwa itu scan asli salinan ijazahnya Jokowi, ternyata ya memang benar. Itu memang dia minta dari Dian Sandi. Kenapa dia harus ngotot lah dari awal? Udah jelas kok ketebak sama kita kan. Orang yang memang dari ekspresi gerak-geriknya aja udah jelas dia itu sedang menutupi kebohongannya dan bohong. Ternyata benar dia bohong bahwa skenannya itu memang dari Dian Sandi gitu. Dan saya salut buat Gen Z tadi yang memang ikut menjelaskan dan wah dengan keilmuannya keren banget. Dia menjelaskan sangat detail sekali dan sama persis apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Jadi teman-teman saya udah saya bilang bahwa Roy Suryo ini bukan orang sembarangan kalau dalam dunia itu memang dia itu ahlinya loh, pakarnya gitu. Gitu. Jadi menurut saya udahlah Bang Andi Azwan gak usah lah ngotot gitu. Jadi sampean ini kok ngotot bener gitu loh. Apa sih sampean ini gitu. Udah jelas. Akhirnya sampean malu sendiri kan sekarang kan malu sendiri bahwa itu ya memang bukan scanan asli kan. Akhirnya sampean ngaku sendiri barusan bahwa itu memang sampean minta dari beliau. Beliau itu siapa ya? Dian Sandi. Oke, jadi dalam hal ini udah jelas ya teman-teman walaupun saya ada kelebihan dan juga ada yang memang harus kita perhitungkan dari apa yang dimiliki oleh Roy Suryo. Pertama ya itu yang saya bilang tadi Roy Suryo itu memang fasih, memang khatam dalam dunia itu. Jadi dia nggak semata-mata sekedar menuduh, enggak, dia punya bukti dan punya ilmunya ada gitu. Dan juga saya ucapkan salut dan terima kasih kepada Genji tadi yang juga ikut menjelaskan sukses terus. Semoga saja ini cepat terkuak ya. Terkait asli dan juga palsunya terserah. Karena saya nggak mendapatkan apa-apa, namun yang jelas saya cuma mendapatkan kegaduhan, kebisingan dari apa yang sekarang terjadi ini. Jadi semoga saja cepat terselesaikan gitu ya. Namun saya juga harus memiliki satu pandangan dong dalam hal ini. Jujur saja, saya lebih mengarah ke arah Roy Suryo gitu. Karena orang yang menjelaskan segala sesuatu dengan segala keilmuannya dan memang dia yakin dengan keilmuannya serta data-datanya itu terlihat santai dan memang menjanjikan, meyakinkan gitu loh. Beda dengan Andi Azwan dari tadi yang gerak-geriknya ketika Roy Suryo menjelaskan terlihat panik, gerak-geriknya jadi nggak jelas gitu. Sampai-sampai akhirnya dia tidak bisa menyangkal, dia sempat diam tadi beberapa menit, tidak mampu menyangkal apa yang dikatakan oleh Genji dan juga Roy Suryo gitu. Sampai akhirnya oke lah dia mengakui bahwa itu scanan dari Dian Sandi yang dia minta. Jadi teman-teman semua silakan nilai sendirilah. Jadi itulah ya teman-teman semua. Semoga saja kasus ini cepat terkuak apapun itu. Kalaupun memang ijazah Jokowi itu palsu, dengan segala hormat Pak Jokowi ya. Jadi silahkan ikuti proses hukum yang ada gitu. Kalaupun memang nantinya akan ya memang harus dilakukan gitu kan. Gimana dong hukum Indonesia ini kalau memang ini tidak. Tapi kalau memang terbukti asli ya sama juga saya katakan mohon maaf kepada Roy Suryo gitu kan. Nanti akan ada hukum yang berjalan dan akan ada hukum yang berlaku di sana ya. Oke teman-teman semua, terima kasih. Mungkin itu saja saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.